Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tia Satori dari kelompok F dengan NPM 40622200014. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang modul 4, yaitu switch, aggregating data into arrays, pointer send, the basic of string external tool. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pointer, yang kedua pointer versus array, lalu yang ketiga perbedaan pointer versus array, dan yang terakhir penjelasan pointer versus array. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Untuk penjelasan pointer, pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari suatu objek dalam bahasa pemrograman C. Pointer memungkinkan kita untuk secara langsung mengakses dan memanipulasi data yang disimpan di lokasi memori tersebut. Nah, untuk jenis-jenis pointer di sini sudah saya rangkum menjadi 8 bagian. Yaitu yang pertama deklarasi pointer, yang kedua inisialisasi pointer, lalu yang ketiga operator dereferensi, yang keempat operator alamat, yang kelima perubahan nilai dengan pointer, lalu yang nomor 6 itu aritmetika dengan pointer, lalu untuk nomor 7 penggunaan pointer dalam array dan string, lalu yang terakhir penggunaan pointer dalam dynamic memory allocation. Oke, kita masuk ke materi pertama. Untuk deklarasi pointer, untuk mendeklarasi pointer, kita menggunakan operator asterisk atau tanda bintang sebelum nama variabel. Untuk contoh, seperti integer atau PTR ya, sini. Ini mendeklarasikan variabel PTR itu sebagai pointer ke tipe data integer. Lalu kita masuk ke inisialisasi pointer. Setelah deklarasi, pointer harus diinisialisasi dengan alamat memori yang valid sebelum digunakan. Misalkan integer int atau tipe data int dengan variabel PTR sama dengan variabel. Dalam contoh ini, PTR diinisialisasi dengan alamat memori dari variabel. Lalu untuk operator dereferensi atau yang biasa kita sebut itu tanda bintang digunakan untuk mengakses nilai yang ada di alamat yang dituju oleh pointer. Misalkan integer x sama dengan operator dereferensi PTR. Ini akan mengambil nilai yang ada di alamat yang ditunjuk oleh PTR dan menetapkan ke variabel x. Lalu selanjutnya kita masuk ke operator alamat. Operator alamat atau dalam karakter dan digunakan untuk mendapatkan alamat memori dari suatu variabel. Misalnya integer variabel sama dengan 10, integer dereferensi PTR sama dengan operator alamat variabel. Ini akan menghasilkan ini akan menginisialisasi variabel PTR dengan alamat memori dari variabel. Lalu kita masuk ke perubahan nilai dengan pointer. Kita dapat mengubah nilai variabel melalui pointer dengan mengaksesnya menggunakan operator referensi. Misalnya, referensi PTR sama dengan 20. Ini akan mengubah nilai variabel yang ada di alamat yang ditunjuk oleh
variabel PTR itu menjadi 20. Lalu selanjutnya, kita masuk ke aritmetika pointer. Pointer juga mendukung operasi aritmetika tertentu. Misalnya, penambahan atau pengurangan pointer dengan bilangan bulat akan menggeser pointer sejumlah elemen dalam tipe data yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Lalu kita masuk ke penggunaan pointer dalam array dan string. Dalam bahasa C, array dan string secara efektif diperlakukan sebagai pointer ke elemen pertama. Hal ini memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi elemen-elemen tersebut dengan menggunakan pointer. Lalu kita masuk ke penggunaan pointer dalam dynamic allocation. Pointer sering digunakan dalam alokasi memori dinamis, menggunakan fungsi seperti malloc atau callloc. Pointer dapat digunakan untuk mengakses dan mengelola blok memori yang dialokasikan secara dinamis. Nah, mungkin untuk yang tadi itu penjelasan terakhir ya. Sekarang kita masuk ke penjelasan pointer versus array. Dalam bahasa pemrograman C, ada perbedaan antara pointer dan array. Meskipun keduanya terkait erat dan dapat saling berhubungan. Contohnya seperti di gambar ini. Gambar ini menggambarkan sebuah variabel yaitu myArray dengan isi di dalamnya itu ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk penggunaannya di sini ada beberapa ya. Ada penggunaan shift, unshift, push, dan pop. Untuk shift ini kegunaannya itu untuk menghapus value dari indeks pertama. Contohnya sebelumnya di dalam variabel myArray ini terdapat 4 value. Nah, ketika kita menggunakan fungsi shift itu untuk fungsi shift sendiri ini akan menghapus value dari indeks pertama. Lalu yang kedua ada fungsi unshift dengan dilanjut nomor indeks. Nah, sebenarnya fungsi unshift sendiri ini seperti kita mengganti value di dalam array tersebut. Contohnya seperti yang sudah dijabarkan di sini, saya ingin mengganti value nomor 1 itu menjadi nomor 0. Untuk penggunaannya ini myArray.unshift, lalu di dalam kurung buka ini kita isikan indeks nomor berapa yang ingin kita ganti. Dan untuk di contohnya ini diisikan indeks pertama ya, atau maksudnya untuk indeks 0 atau indeks pertama. Yang sebelumnya itu untuk value-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Kini dengan menggunakan fungsi unshift dengan indeks 0 itu akan mengganti indeks pertama yang asal value tersebut itu 1 menjadi 0. Lalu kita masuk ke materi push. Nah, materi push ini sebenarnya untuk menambahkan sebuah value ya ke dalam indeks tertentu. Tapi secara default fungsi push ini biasanya dilakukan untuk menambahkan penambahan value ke dalam indeks terakhir.
Namun kita juga bisa menambahkan sebuah value langsung gitu ya. Contohnya variabel myArray dot push dilanjut dengan value dalamnya. Dan untuk output yang dihasilkan itu yang sebelumnya itu 0, 2, 3, 4, kini dengan fungsi push itu akan menghasilkan output dengan value 0, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk yang terakhir, ini fungsi pop. Fungsi pop ini untuk menghapus sebuah value di dalam indeks terakhir. Untuk penghapusan pop ini sebenarnya bisa dilakukan dalam beberapa indeks ya. Nah, mungkin ini yang akan saya contohkan di sini, yaitu untuk variabel myArray ini saya akan menggunakan fungsi pop untuk menghapus indeks terakhir yang akan menghasilkan output 0, 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pointer versus array. Mungkin yang akan saya jelaskan di sini tentang array dulu. Array adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama yang disusun secara berurutan di dalam memori. Elemen-elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Ukuran array harus ditentukan pada saat deklarasi dan tidak dapat diubah setelahnya. Contoh, untuk deklarasi array ini disebutkan ke dalam code, yaitu integer atau int myArray dilanjut dengan nomor indeks. Lalu selanjutnya, untuk pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari suatu objek. Pointer digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data menggunakan alamat memori. Pointer dapat menunjuk ke berbagai tipe data, termasuk array. Pointer tidak memiliki batasan ukuran dan dapat dialokasikan atau dialihkan ke alamat memori yang berbeda. Contoh deklarasi pointer yaitu integer atau untuk bahasa singkatnya itu int, lalu dilanjut dengan fungsi ptr ya, atau pointer. Nah, untuk perbedaan pointer versus array, sebenarnya untuk perbedaan antara pointer dan array itu terletak pada cara mereka digunakan dan diakses. Lalu kita masuk ke pembahasan pointer ya. Yaitu, untuk yang pertama ini ada akses elemen. Pada array, elemen-elemen diakses menggunakan indeks. Misalnya, saya mempunyai variabel myArray dengan indeks 0. Pada pointer, elemen-elemen ini dapat diakses dengan menggunakan operator referensi. Misalnya, operator referensi pointer ya, atau ptr. Lalu notasi nama, ketika digunakan dalam ekspresi, array dapat diperlakukan sebagai alamat dari elemen pertama. Misalkan, variabel myArray dalam ekspresi akan diterjemahkan sebagai alamat memori dari myArray dengan indeks 0. Pada pointer, notasi nama variabel pointer secara implisit menunjuk ke alamat yang disimpan dalam pointer tersebut. Lalu selanjutnya di bagian ukuran array harus ditentukan pada saat deklarasi dan tetap konstan. Lalu pada pointer, ini tidak ada keterbatasan ukuran
karena pointer dapat dialokasikan secara dinamis atau menunjuk ke objek yang berbeda sepanjang waktu. Nah, mungkin sedikit penjelasan juga tentang pointer dengan array ini. Dalam banyak kasus, array dan pointer saling berhubungan. Misalnya, nama array dapat diperlakukan sebagai pointer konstan ke elemen pertama dalam array. Namun, penting untuk memahami perbedaan konseptual antara keduanya untuk memanfaatkannya dengan benar dalam program C. Mungkin sekian untuk presentasi saya, dan selanjutnya akan dilanjut oleh Fatur ya, tentang materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Sanusi dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang processing string. Processing string terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sterling, strepsi, sterency, dan stercat. Untuk penjelasan sterling merupakan fungsi dari library string yang digunakan untuk menghitung panjang jumlah karakter dari sebuah string yang diberikan. Untuk input dan outputnya ada di sebelah kanan atas ini. Fungsi sterling adalah untuk menghitung panjang string dalam sebuah array karakter. Pertama, kita mendeklarasikan sebuah array karakter bernama song yang ada di bagian ini dengan isi we will rock you. Kemudian kita menggunakan fungsi sterling dari library string untuk menghitung panjang jumlah karakter dari string song tersebut. Fungsi sterling mengambil satu argumen, yaitu string yang ingin kita cari panjangnya. Selanjutnya kita mencetak hasil panjang string menggunakan count. Pada contoh ini panjang string we will rock you adalah 17 karakter, sehingga output yang dihasilkan adalah 17. Ini outputnya. Terakhir, program mengembalikan nilai 0 sebagai indikasi bahwa program telah berjalan dengan sukses. Jadi kode tersebut berfungsi untuk menghitung dan mencetak panjang string yang ada dalam array karakter song. Jadi seperti ini contohnya nih. Ini kalau kita run outputnya pasti 17. Nah, jika kita hapus yang bagian U ini, hanya kita sisakan we will rock, maka outputnya akan menjadi 12 gitu. Karena si library string sterling ini kan untuk menghitung panjang teks yang ini gitu. Untuk contoh berikutnya, penjelasan tentang strepsi. Strepsi adalah fungsi dalam library string yang digunakan untuk menyalin atau mengcopy isi dari satu string ke string lainnya dalam bentuk array karakter. Nah, contoh strepsi input dan outputnya ada di sini bagian kanan atas ini. Fungsi strepsi adalah untuk menyalin isi dari satu array karakter ke array karakter lainnya. Pertama, kita mendeklarasikan sebuah array karakter src dengan isi hello programmers yang char src ini. Kemudian kita mendeklarasikan array karakter dash yang di bawahnya yang ini dengan ukuran 20. Array dash harus memiliki ukuran cukup besar untuk menampung konten dari src, konten yang di atas yang ini. Selanjutnya kita menggunakan fungsi strepsi dari library string untuk menyalin isi dari src ke dash. Fungsi strepsi mengambil dua argumen, yaitu tujuan penyalinan dash dan sumber penyalinan src. Setelah penyalinan selesai, isi dari src telah disalin ke dash sehingga array dash sekarang berisi hello programmers. Nah, ini outputnya nih jika sudah berhasil gitu. Terakhir, program mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Jadi fungsi dari kode strepsi ini adalah menyalin isi dari array karakter src ke array karakter dash menggunakan fungsi strepsi dan kemudian mencetak isi dari dash menjadi output gitu.
Untuk selanjutnya penjelasan tentang stremsi. Stremsi adalah fungsi dalam library string yang digunakan untuk menyalin atau mengcopy sebagian atau seluruh isi dari satu string ke string lainnya dalam bentuk array karakter dengan batasan jumlah karakter yang akan disalin. Nah, berikut penjelasannya. Fungsi stremsi untuk menyalin sebagian atau seluruh isi dari array karakter src ke array karakter des. Pertama, kita mendeklarasikan sebuah array karakter src dengan isi It's Monday and It's Raining. Kemudian kita mendeklarasikan array karakter des dengan ukuran 40 yang akan digunakan sebagai tempat tujuan penyalinan. Berarti untuk inputannya yang di atas yang ini. Nah, pada baris berikutnya yang bawahnya kita menggunakan fungsi stremsi untuk menyalin sebagian dari isi src ke des. Fungsi stremsi memiliki 3 argumen: tujuan penyalinan des, sumber penyalinan src, dan jumlah karakter yang akan disalin. Contohnya 10 dalam contoh yang ini gitu. Contoh yang ini benar. Ini berarti kita akan menyalin 10 karakter pertama dari src ke des. Setelah penyalinan selesai, kita cek des menggunakan count. Output yang dihasilkan adalah is Monday. Berarti outputnya tuh yang di atas yang ini, yang is Monday yang ini. Nah, pada baris selanjutnya kita menggunakan stremsi lagi, tetapi kali ini kita menyalin lebih dari jumlah karakter yang ada dalam src. Kita menggunakan sterling src plus 10 sebagai argumen ketiga untuk menyalin jumlah karakter yang melebihi panjang src. Setelah penyalinan selesai, kita mencetak isi dari des menggunakan count lagi. Output yang dihasilkan kali ini adalah It's Monday and It's Raining. Berarti yang outputnya yang di bawah ini nih. Nah, untuk inputannya tuh yang ini tadi tuh. Dalam kedua kasus, jika sebuah karakter yang disalin lebih sedikit dari panjang src, maka des tidak akan memiliki karakter null termating yang menandakan akhir string. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa des memiliki karakter null termating jika kita ingin menggunakannya sebagai string yang valid. Pada akhir program, kita mengembalikan nilai untuk menunjukkan bahwa program berjalan dengan sukses. Contohnya seperti ini nih. Ini kita nonaktifkan dulu. Nah, yang tadi tuh kalau misalkan outputannya kita kasih stremsi des src 10, maka hasilnya ada count It's Monday yang ini. Nah, jika yang untuk inputan yang keduanya kita hasilnya kan It's Monday and It's Raining gitu. Nah, selanjutnya penjelasan tentang stremsi penjelasan tentang strcut adalah fungsi dalam library string yang digunakan untuk menggabungkan secara berurutan dua string dalam bentuk array karakter. Untuk yang ininya salah. Untuk strcut penjelasannya, fungsi strcut untuk menggabungkan dua string dalam array karakter. Pertama, kita mendeklarasikan array karakter des dengan ukuran 50 dan menginisialisasinya dengan string learning C++ is fun. Nah, berarti yang sebelah yang bagian ini. Kemudian kita mendeklarasikan array karakter src dengan ukuran 50 dan menginisialisasikan dengan string NEZ. Nah, bawahnya yang ini. Selanjutnya kita menggunakan fungsi strcut untuk menggabungkan src ke akhir des. Fungsi strcut mengambil dua argumen, yaitu tujuan penggabungan des dan sumber penggabungan src. Dalam hal ini, isi dari src akan digabungkan ke akhir isi dari des. Setelah penggabungan selesai, kita mengecek isi dari des menggunakan count. Output yang dihasilkan adalah learning C++ is fun and easy, di mana src telah digabungkan ke akhir des. Pada akhir program, kita mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program berjalan dengan sukses, dan secara keseluruhan kode tersebut menggunakan fungsi
shortcut untuk menggabungkan string dalam array karakter src ke akhir string dalam array karakter dash dan kemudian mencetak hasil penggabungan tersebut. Nah, ini contohnya berarti seperti ini. Jadi yang char yang ini tuh nanti digabung dengan char src yang 50 yang juga yang ini. Maka hasilnya jadi seperti ini gitu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya Pak To ya. Mungkin sedikit kata terima kasih banyak untuk rekan-rekan sekalian setelah melihat dan mendengarkan penjelasan kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.